Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Puji Tuhan. Video kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya ketika pertama sekali seumur hidup saya selesai baca Alkitab. Ternyata sahabat, setelah selesai saya baca Alkitab, tidak saya temukan satupun nabi di Alkitab itu yang buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Saya heran juga ya, kenapa Tuhan tidak memilih seorang nabi yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis. Ternyata setelah saya perhatikan, tidak mungkin Tuhan itu memilih seorang yang akan menyampaikan pesannya, yang menyampaikan isi hatinya, seorang yang buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Jika seorang yang dipercayakan Tuhan saja buta huruf, tidak bisa baca dan tulis, sudah pasti yang mendengarkannya lebih parah lagi sahabat. Sudah pasti pengikut-pengikutnya lebih parah lagi. Nah, itu kesan yang cukup membuat saya sangat bangga menjadi Kristen, karena tidak menemukan satu nabi pun yang buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Yang kedua, saya perhatikan semua nabi di Alkitab selalu dipilih Tuhan secara langsung, bukan hasil bertapa di tempat-tempat gelap atau di goa-goa gitu ya, atau pilihan karena perkataan istri atau karena perkataan orang. Kalau kita perhatikan Yesaya ataupun Yeremia itu langsung dipilih oleh Tuhan. Bahkan mereka adalah orang yang sebenarnya tidak bangga ketika dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi. Ya, kalau kita lihat di Yeremia 1, bahkan di Yesaya 6, mereka ketika dipilih Tuhan, mereka sering menolak ya. Tuhan, aku tidak pantas, aku tidak layak, begitulah. Jadi memang semua nabi di Alkitab itu selalu dipilih Tuhan secara langsung, bukan dari karena orang katakan oh dia nabi, bukan dari perkataan orang atau perkataan istri atau perkataan sahabat atau perkataan keluarganya. Semua karena Tuhan langsung pilih mereka. Yang ketiga, kesan dan membuat saya bangga menjadi Kristen, ketika membaca Alkitab selesai dan tamat, saya tidak menemukan seorang nabi atau rasul di Alkitab itu yang suka kawin sahabat. Yang suka kawin gitu ya. Tidak ada di Alkitab ada nabi ataupun rasul yang suka kawin atau yang mengawini anak kecil, itu tidak ada. Tidak ada di Alkitab sahabat, saya temukan. Ya cukup bangga juga saya melihat hal seperti itu. Ya, kalau rasul kan jelas memang dipilih Tuhan Yesus langsung. Makanya rasul itu hanya ada di zaman Tuhan Yesus ya, tidak ada di zaman perjanjian lama atau di zaman para nabi-nabi dahulu. Tidak ada saudara. Rasul itu hanya ada di zaman Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang memilih mereka langsung. Jadi tidak ada mereka yang suka kawin gitu. Tidak ada saudaraku, kecuali para raja ya. Kalau raja wajar punya banyak istri karena dia raja. Raja berbeda dengan nabi ataupun rasul. Jadi raja wajar saja punya banyak permaisuri. Tetapi kalau nabi dan rasul itu tidak ada yang suka kawin sebenarnya. Itu yang saya perhatikan ya. Keempat, saya perhatikan para nabi di Alkitab itu selalu dinubuatkan terlebih dahulu sebelum dipilih oleh Tuhan. Jadi sudah dipersiapkan terlebih dahulu saudara. Dan selalu berasal dari Israel. Itu yang saya perhatikan. Jadi dari kesukuan, dari nubuatan sangat jelas sekali ya. Alkitab sudah menulis hal tersebut dan Tuhan sudah mempersiapkannya. Jadi tidak asal comot sahabat. Jadi tidak asal pilih, asal comot gitu. Jadi Tuhan sudah memperhatikan siapa ini orang, kan gitu ya. Kelima, tidak seorang nabi pun dan rasul pun di Alkitab yang menyampaikan pesan untuk mengutuki sebuah suku tertentu gitu ya. Tidak ada di Alkitab nabi atau rasul menyampaikan pesan setiap ibadah kutukilah terus bangsa ini, atau kutukilah orang Arab selalu, kutukilah gitu ya. Ini umpamanya sahabat. Tidak ada pesan begitu. Keenam, tidak seorang nabi dan rasul pun ketika dia meninggal atau berakhir masa hidupnya
dia memberikan pesan kepada pengikut-pengikutnya atau kepada saudara-saudarinya, berkata begini, doakanlah keselamatan saya. Setiap engkau beribadah, selalu doakan saya, doakan keselamatan saya, doakan keluarga saya, doakan saya. Tidak ada, tidak saya temukan itu sahabat. Di Alkitab ada nabi, ada rasul meminta doa supaya didoakan supaya selamat, gitu. Tidak ada. Ketujuh, yang membuat saya sangat bangga menjadi seorang Kristen, ya, ketika selesai baca Alkitab, tidak saya temukan ada nabi ataupun rasul meninggalnya itu diracun oleh pasangan hidupnya, atau sebutlah dengan diracun oleh istrinya. Itu tidak saya temukan juga itu sahabat. Tidak ada. Semua mereka meninggal karena sedang memberitakan Injil, memberitakan pesan Tuhan. Itu hampir semua mereka meninggal karena hal seperti itu, atau memang dipanggil Tuhan secara baik, kan gitu. Tidak ada meninggal dalam keadaan diracun. Tidak saya temukan juga hal seperti itu. Nah, itulah sahabat yang terkasih yang membuat saya bangga menjadi seorang Kristen. Tentu saja kita orang-orang Kristen semakin bangga, semakin kagum dengan Kristen, dan tidak akan mau meninggalkan Kristen. Bangga kita saudara. Haleluya.